Pernah nggak lu ngerasa aneh? Kenapa dari SD sampai kuliah kita diajarin semua hal, rumus fisika, sejarah kerajaan, struktur atom, tapi nggak pernah diajarin hal paling penting buat hidup, cara muterin uang. Padahal tiap hari kita kerja buat dapetin uang, tiap bulan pusing ngatur pengeluaran, dan tiap tahun terus mikir gimana biar bisa lebih mapan. Tapi lucunya, sistem pendidikan kita nyaris nggak pernah ngajarin gimana uang sebenarnya bergerak. Hasilnya, banyak orang yang akhirnya kerja keras seumur hidup tapi tetap merasa kayak jalan di tempat. Gaji naik tapi hidup nggak pernah benar-benar lega. Dan ironinya, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka nggak pernah paham cara main dalam sistem uang modern. Sekolah ngajarin kita jadi pekerja, bukan pengelola uang. Padahal yang bikin orang bertahan di tengah krisis bukan seberapa besar gajinya, tapi seberapa pintar dia muterin uangnya. Dan inilah yang akan kita bahas di video ini. Bukan teori investasi rumit, bukan janji cepat kaya, tapi cara berpikir yang orang-orang kaya banget udah tahu dari lama, dan sayangnya nggak pernah diajarin di sekolah biasa. Jadi kalau lu ngerasa penghasilan udah cukup tapi kok tetap ngerasa miskin, mungkin bukan karena lu kurang kerja keras, tapi karena lu belum ngerti cara muterin uang yang sebenarnya. Siap, mari kita sikat. 1. Uang itu bukan disimpan, tapi diputar. Kebanyakan dari kita tumbuh dengan nasihat klasik, kalau mau aman, tabung uangmu. Kalimat itu kedengarannya bijak, tapi di dunia sekarang kalimat itu bisa jadi jebakan yang halus. Karena gini bro, lu bisa rajin nabung tapi tetap miskin secara nilai. Bukan karena lu boros, tapi karena lu nggak sadar uang yang diam itu sebenarnya pelan-pelan mati. Coba pikir deh, harga beras, bensin, listrik semua naik tiap tahun. Sementara uang yang lu simpen di bank, bunganya kecil banget, bahkan kadang nggak nyampe nutup inflasi artinya. Setiap tahun daya beli uang lu turun. Kalau tahun lalu 1 juta bisa belanja banyak, tahun depan 1 juta yang sama mungkin cuma cukup buat setengahnya. Itu sebabnya orang yang ngerti main uang nggak nyimpen duit di bawah bantal. Mereka muterin uang, guys. Mereka tahu uang itu kayak air, kalau diam dia ngendap dan kotor, tapi kalau ngalir dia bisa ngasih kehidupan. Mindset inilah yang bikin perbedaan besar antara orang yang kerja buat uang sama orang yang bikin uang kerja buat dia. Dan sayangnya, yang pertama jauh lebih banyak. Sekarang gini, ketika lu nabung di bank itu nggak nyimpen uang lu di brankas. Mereka muterin uang itu, dipinjemin ke orang lain, ke bisnis lain, ke project lain, artinya lu yang punya uang, diem. Tapi mereka yang muterin untung. Jadi kalau lu cuma simpen uang tanpa mikir gimana cara dia berkembang, lu sebenarnya cuma jadi donatur sistem, bukan pemainnya. Orang yang paham uang tahu satu hal, setiap rupiah punya tugas. Kalau dia nggak kerja, ya dia layak keluar dari sistem. Sekarang, muterin uang itu bukan berarti harus langsung investasi gede atau main saham yang lu nggak ngerti. Muterin uang itu soal mindset produktif. Contohnya, uang lu dipakai buat beli alat kerja yang bisa hasilin penghasilan baru. Uang lu diputer buat stok barang dagangan kecil. Atau bahkan buat bikin skill baru yang nanti bisa lu jual. Selama uang itu lu arahkan buat menghasilkan sesuatu, itu udah termasuk muter. Tapi kalau lu cuma kumpulin uang demi angka di rekening, itu bukan aman, itu pelan-pelan kalah. Karena di dunia yang inflasinya makin gila, yang diam itu kalah, yang muter itu bertahan. Uang bukan soal jumlah yang lu punya, tapi seberapa cepat dan pintar lu bisa bikin dia balik lagi ke lu dalam bentuk yang lebih besar. Orang kaya nggak lebih pintar, mereka cuma lebih ngerti arah arusnya. Mereka tahu kapan uang harus keluar dan kapan harus balik bawa temennya. Dan itu semua mulai dari satu kesadaran sederhana. Uang nggak dilindungi dengan disimpan, tapi dengan digerakkan. Jadi kalau selama ini lu ngerasa udah hemat, udah rajin nabung, tapi kok hidup tetap sama aja, mungkin karena uang lu cuma istirahat, bukan bekerja. Dan di dunia yang terus berubah secepat ini, uang yang nggak kerja bakal ditelan sistem tanpa sisa. 2, harus uang lebih penting dari jumlahnya. Yang bikin lu kaya bukan seberapa banyak uang yang lu punya, tapi seberapa lancar uang itu ngalir. Orang kebanyakan cuma sibuk ngejar jumlah. Mereka bangga waktu saldo rekeningnya tebal, tapi nggak sadar uang yang diam di situ sebenarnya cuma nunggu waktunya tergerus inflasi. Sementara orang kaya nggak peduli saldo mereka naik turun tiap bulan, yang mereka perhatikan cuma satu hal, aliran. Mereka paham bahwa uang itu mirip darah di tubuh manusia. Selama dia ngalir, hidup. Begitu berhenti, mati. Dan di dunia ekonomi prinsipnya sama persis. Yang penting bukan berapa banyak yang lu punya, tapi seberapa cepat dan sehat arus uang yang lewat dari tangan lu.
Coba perhatiin deh, banyak orang yang punya uang banyak, tapi stres. Karena semua uangnya nyangkut di tempat yang nggak produktif. Di deposito, di aset yang nggak cair, di bisnis yang nggak muter, tapi di sisi lain ada orang yang uangnya nggak besar, tapi hidupnya fleksibel, tenang, dan terus berkembang. Karena setiap rupiah yang keluar dari tangannya punya arah, punya tujuan, dan bisa balik lagi dalam bentuk yang lebih besar, itu yang disebut cash flow. Orang kaya nggak ngukur kekayaan dari saldo rekening, mereka ngukur dari seberapa banyak sumber arus uang yang mereka punya. Gaji itu cuma satu arus. Tapi ada juga arus dari bisnis, aset digital, properti, investasi kecil, sampai skill pribadi. Mereka bangun multiple streams of income, bukan biar pamer, tapi biar kalau satu arus mampet, yang lain masih ngalir. Makanya waktu krisis datang, mereka nggak panik, karena mereka nggak bergantung pada satu sumber doang. Orang biasa nunggu tanggal gajian, orang kaya nyiptain tanggal gajian mereka sendiri. Mereka bikin sistem di mana uang tetap muter, bahkan ketika mereka tidur. Dan lucunya, kalau lu mau lihat perbedaan mindset paling besar antara kaya dan miskin, lihat cara mereka bereaksi terhadap uang keluar. Yang miskin panik, wah duit gua berkurang. Yang kaya senyum, oke, ini lagi kerja buat gua. Karena mereka tahu, uang yang diem nggak ngasih apa-apa, tapi uang yang ngalir bisa tumbuhan asal diarahkan dengan benar. Krisis justru ngetes siapa yang ngerti arus dan siapa yang cuma nyimpen saldo. Waktu ekonomi macet, yang ngerti arus uang bisa ngubah arah strateginya. Mereka pindahin arus ke peluang baru, ke sektor yang lagi tumbuh, ke hal-hal yang orang lain belum lihat. Mereka nggak cuma bertahan, mereka malah berkembang. Makanya kalau lu mau belajar dari orang kaya, jangan tanya berapa duit lu punya, tapi tanya uang lu ngalir kemana aja. Karena di dunia nyata yang bikin lu aman bukan punya banyak uang, tapi punya sistem yang bikin uang terus masuk dan keluar dengan sehat. Arus uang yang kecil tapi stabil jauh lebih berharga daripada saldo besar yang cuma tidur. Karena pada akhirnya, yang bikin lu bertahan bukan angka di rekening, tapi seberapa pintar lu bikin uang terus bergerak bahkan saat dunia berhenti. 3. Aset produktif versus konsumtif. Orang kaya beli hal yang bikin mereka makin kaya. Orang miskin beli hal yang bikin mereka kelihatan kaya. Kalimat ini kelihatannya sederhana, tapi di baliknya ada realitas pahit yang bikin banyak orang terjebak di tempat yang sama. Kebanyakan orang nggak sadar, setiap keputusan belanja itu sebenarnya nentuin arah masa depan finansial mereka. Bukan soal nominalnya, tapi soal fungsi uangnya. Uang lu bekerja buat lu atau lu yang terus kerja buat uang. Itu bedanya aset produktif sama aset konsumtif. Aset produktif itu hal-hal yang bisa menghasilkan uang baru buat lu. Sementara aset konsumtif cuma mengambil uang dari kantong lu tanpa pernah balik lagi. Dan lucunya, di dunia sekarang hal yang sering dipuji orang di media sosial itu justru hal-hal yang konsumtif. Contohnya begini, lu beli iPhone 15, motor gede, sneakers edisi terbatas, atau nongkrong tiap minggu di kafe mahal. Lu ngerasa punya gaya hidup sukses. Tapi kalau semuanya nggak menghasilkan nilai balik, itu cuma liabilitas bergengsi. Sedangkan ada orang lain yang duitnya dia putar ke hal yang kelihatan biasa aja. Beli mesin cuci tambahan buat buka laundry, beli kamera bekas buat mulai konten, atau nabung dikit-dikit buat beli alat pertanian kecil. Kelihatannya kecil, tapi perbedaannya besar. Yang satu mengalir keluar, yang satu berputar balik masuk. Orang kaya ngerti bahwa aset itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal fungsinya menghasilkan arus balik, makanya mereka mikir panjang sebelum belanja. Mereka nanya, kalau gua beli ini, apakah bisa menghasilkan sesuatu? Kalau jawabannya enggak, mereka tahan dulu. Karena setiap rupiah yang keluar harus kerja, bukan cuma hilang. Bahkan di masa krisis, mindset ini yang bikin mereka tetap hidup. Karena saat orang lain jual barang buat bertahan, mereka beli aset murah yang bisa jadi mesin uang di masa depan. Mereka tahu krisis bukan akhir, tapi diskon besar-besaran untuk orang yang siap berpikir produktif. Sekarang coba lu refleksiin, berapa banyak barang di sekitar lu yang sebenarnya cuma ngabisin uang? Dan berapa banyak yang benar-benar bantu lu berkembang? Mungkin jawabannya bikin gak nyaman, tapi dari sanalah perubahan bisa mulai. Karena dunia ini punya aturan sederhana. Aset bikin lu bebas. Konsumsi berlebihan bikin lu terikat. Orang bijak nggak anti konsumsi. Mereka tetap menikmati hidup sebeli hal yang mereka suka. Tapi bedanya mereka beli setelah asetnya yang bayarin. Mereka nggak kerja buat beli barang, tapi bikin barang-barang mereka dibayar dari hasil kerja uangnya. Itulah rahasia yang sekolah nggak pernah ajarkan. Lu boleh kerja keras, tapi kalau uangnya selalu berhenti dikonsumsi, lu nggak akan pernah maju. Jadi mulai sekarang setiap kali mau beli sesuatu, tanya ke diri sendiri,
Ini nambahin arus uang atau cuman ngeredamnya? Karena di dunia yang makin mahal, yang bisa bertahan bukan yang paling hemat, tapi yang paling paham cara bedain mana yang kerja buat dia dan mana yang cuma numpang hidup dari dia. Aset itu bukan tentang angka besar, tapi tentang arah uangnya mengalir. Kalau lu bisa bikin uang kerja buat lu, maka pelan-pelan lu berhenti kerja buat uang. 4. Main di sistem, bukan jadi korban sistem. Orang biasa kerja keras di dalam sistem. Orang cerdas cari cara main di atas sistem. Lu bisa sekuat apapun kerja, bangun pagi, lembur tiap malam, nambah jam buat dapat uang lebih. Tapi kalau lu nggak ngerti gimana sistem uang itu sebenarnya bekerja, lu akan terus muter di tempat, kayak tikus di roda, capek tapi nggak kemana-mana. Dan ironisnya, bukan karena lu malas, tapi karena sistemnya emang didesain biar mayoritas orang tetap di posisi bawah. Gini, uang hari ini bukan nilai tetap. Nilainya dikontrol oleh 3 hal yang jarang orang pahami, utang, inflasi, dan kebijakan. Dan kalau lu nggak ngerti cara mainnya, lu akan selalu jadi korban dari ketiganya. 1. Utang, mesin pertumbuhan dunia modern. Kedengarannya negatif, tapi utang itu fondasi ekonomi dunia. Negara berutang, perusahaan berutang, bahkan bank pun berutang ke bank lain. Tapi bedanya adalah orang kaya berutang buat membangun aset, sementara orang miskin berutang buat membiayai gaya hidup. Lu minjem buat beli mobil baru, nilainya turun tiap tahun. Mereka minjem buat beli properti atau bangun bisnis, nilainya naik dan kasih cash flow. Jadi bukan soal utang itu jelek, tapi soal apa yang lu beli dari utang itu 2. Inflasi, pajak yang nggak pernah diumumkan. Harga naik pelan-pelan dan semua orang ngerasa itu normal. Padahal inflasi itu cara halus sistem mengambil nilai dari uang lu, tanpa perlu izin. Contoh, uang 1 juta tahun lalu, hari ini cuma bisa beli 80% barang yang sama. Artinya, kalau lu cuma nyimpen uang, lu kalah. Tiap tahun nilai kerja keras lu perlahan dicuri waktu. Makanya orang kaya nggak menyimpan uang. Mereka memindahkan nilainya ke aset yang tahan inflasi. Entah properti, saham, bisnis, atau komoditas. Mereka tahu, uang itu kayak es batu, harus diputar sebelum mencair. 3. Kebijakan permainan yang lu nggak pernah diundang ikut. Setiap kali bank sentral nurunin suku bunga atau pemerintah cetak uang tambahan, nilai uang lu langsung berubah tanpa lu sadar. Dan siapa yang diuntungkan duluan? Bukan rakyat kecil, tapi mereka yang punya aset besar. Karena setiap kali uang baru dicetak, harga aset naik duluan sebelum efek inflasi nyampe ke masyarakat bawah. Artinya, yang punya aset makin kaya, yang cuma punya tabungan makin miskin, pelan tapi pasti. Jadi gimana caranya biar nggak terus jadi korban sistem dengan main di sistemnya? Bukan dengan teori konspirasi, tapi dengan logika finansial yang realistis. Lu mulai pahami cara uang bergerak. Lu pelajari gimana utang bisa jadi alat, bukan jebakan. Lu cari aset yang bisa lindungi nilai kerja keras lu dari inflasi. Lu perhatiin arah kebijakan biar bisa surfing di gelombang, bukan ketelan ombaknya. Orang-orang yang paham sistem nggak panik waktu krisis. Mereka justru siapin posisi dari jauh-jauh hari. Waktu orang lain sibuk ngeluh harga naik, mereka udah punya cara buat manfaatin momentum itu. Karena mereka tahu, uang itu bukan benda mati. Ia mengalir dari yang nggak tahu ke yang tahu, dari yang kerja tanpa arah ke yang ngerti arah permainan. Jadi mulai sekarang, jangan cuma kerja keras di dalam sistem. Mulailah kerja cerdas di atas sistem. Cari tahu aturan mainnya, pahami arusnya, dan pelan-pelan ubah posisi lu dari korban ekonomi. Jadi pemain ekonomi dunia nggak adil, tapi bukan berarti lu harus kalah. Karena yang ngerti sistem bisa bertahan bahkan di tengah kekacauan. 5. Koneksi dan nilai, bukan sekadar kerja keras. Kerja keras itu penting, tapi tanpa arah, kerja keras cuma bikin lu capek, bukan sukses. Dari kecil, kita diajar buat rajin kerja. Bangun pagi, pulang malam, disiplin, nggak ngeluh, dan terus berusaha. Tapi yang jarang diajarin adalah, kerja keras sendirian nggak cukup. Lu bisa kerja 2 kali lebih lama, tapi tetap kalah sama orang yang tahu cara mainnya. Karena di dunia nyata, hasil itu nggak datang dari berapa banyak keringat yang keluar, tapi dari seberapa besar leverage yang lu punya. Apa itu leverage? Leverage itu daya ungkit. Cara lu bikin satu langkah kecil berdampak besar. Dan ini yang jadi rahasia kenapa sebagian orang bisa tumbuh cepat, sementara sisanya cuma jalan di tempat walau kerja mati-matian. Ada 3 bentuk leverage utama yang sering nggak disadari orang. 1. Leverage dari koneksi. Dunia ini nggak bergerak karena kemampuan semata, tapi karena hubungan antar manusia. Lu bisa jago banget di bidang lu, tapi kalau nggak ada yang tahu lu ada, kemampuan itu kayak berlian di bawah tanah, nggak pernah bersinar. Koneksi bukan berarti
nyari kenalan kaya, atau cari jalur instan. Tapi ngerti gimana caranya jadi orang yang bisa dipercaya, yang bawa nilai ke orang lain, dan ngerti bahwa setiap relasi itu adalah potensi ekosistem, bukan kompetisi. Orang-orang besar tumbuh bukan karena mereka paling pinter, tapi karena mereka dikelilingi orang yang saling dorong naik. Dan itu nggak datang dari ambisi pribadi, tapi dari kolaborasi. 2. Leverage dari nilai yang lu bawa. Kerja keras cuma jadi berharga kalau kerja keras itu menghasilkan nilai. Masalahnya, banyak orang sibuk ngerjain hal yang bikin sibuk, bukan hal yang bikin maju. Lu bisa kerja 10 jam sehari, tapi kalau yang lu hasilin bisa diganti AI, atau bisa dilakukan orang lain dengan gaji lebih murah, nilai lu pelan-pelan turun. Tapi kalau lu punya kemampuan yang nyelesain masalah penting, bukan cuma melakukan tugas, maka setiap jam kerja lu jadi mahal. Itu bedanya antara orang yang dibayar per waktu dan orang yang dibayar per impact. Jadi jangan cuma kerja keras, tapi pastiin kerja keras lu bernilai tinggi. Nilai itu datang dari problem solving, kreativitas, dan insight, bukan sekadar rutinitas. 3. Leverage dari sistem yang lu bangun. Orang kaya dan orang biasa punya jumlah waktu yang sama, 24 jam. Tapi cara mereka memanfaatkan waktu berbeda total. Orang biasa jual waktu buat uang. Orang bijak bikin sistem yang jalanin uang untuk mereka. Bisa lewat bisnis kecil, tim, digital asset, atau sistem pemasukan yang otomatis. Apapun bentuknya, intinya sama. Lu membangun mesin nilai yang terus berputar tanpa harus selalu hadir secara fisik. Dan yang menarik, untuk sampai ke situ lu butuh 2 hal pertama tadi. Koneksi dan nilai. Tanpa koneksi, sistem lu nggak bisa berkembang. Tanpa nilai, sistem lu nggak punya alasan untuk ada. Realitanya, dunia sekarang bukan lagi kompetisi siapa paling rajin, tapi siapa paling strategis. Kerja keras tetap penting, itu pondasi. Tapi kalau lu nggak punya arah, nggak bangun jaringan, dan nggak tahu nilai apa yang lu tawarin ke dunia, lu cuma akan jadi roda kecil di sistem besar yang nggak pernah berhenti muter. Jadi mulai sekarang, ubah cara pandang lu. Kerja keras boleh, tapi jangan sendirian. Bangun koneksi yang tulus, bukan transaksional. Asah kemampuan yang benar-benar dibutuhkan orang dan pelan-pelan. Bangun sistem yang bisa ngasih lu kebebasan waktu. Karena di akhir hari, yang nentuin arah hidup lu bukan seberapa keras lu kerja, tapi seberapa pintar lu ngerancang kerja keras itu. Kerja keras bikin lu kuat, tapi koneksi dan nilai itu yang bikin lu bertumbuh. 6. Mindset uang panjang umur. Yang bikin orang bertahan bukan karena mereka paling kaya, tapi karena mereka tahu gimana uang bekerja dalam jangka panjang. Kalau lu perhatiin, dunia keuangan itu selalu berubah. Nilai uang berubah, teknologi berubah, bahkan cara orang nyari duit juga berubah. Tapi di tengah semua perubahan itu ada satu pola yang nggak pernah berubah. Yang bertahan bukan yang paling pinter, tapi yang paling sabar dan adaptif. Dan itu cuma bisa terjadi kalau lu punya mindset uang panjang umur. Apa maksudnya uang panjang umur? Mindset uang panjang umur itu bukan cuma tentang punya banyak uang, tapi tentang gimana uang lu bisa tetap bernilai, meski dunia berubah. Karena jujur aja, ngumpulin uang itu gampang, yang susah adalah menjaga nilainya. Banyak orang bisa kaya dalam semalam, tapi cuma sedikit yang bisa tetap stabil selama 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Dan perbedaan mereka bukan di berapa besar pendapatan, tapi di cara mereka mikir tentang uang. 1. Mereka fokus ke daya tahan, bukan gaya hidup. Orang yang punya mindset uang panjang umur nggak gampang tergoda buat pamer. Mereka ngerti stabil itu lebih penting dari terlihat kaya. Mereka nggak kejar barang branded, mobil baru, atau gaya hidup mewah karena mereka tahu uang bukan buat dibakar di permukaan, tapi ditanam di fondasi. Fondasi itu bisa berupa aset produktif, investasi yang kasih arus kas, ilmu, dan skill baru yang ningkatin kapasitas diri. Sementara orang lain sibuk kejar pengakuan, mereka sibuk nyiapin pertahanan buat masa depan. 2. Mereka punya hubungan sehat dengan waktu. Mindset uang panjang umur itu selalu berkaitan dengan waktu. Orang bijak tahu, uang dan waktu itu saling tukar. Orang konsumtif tukar waktu buat uang, lalu tukar uang buat barang. Orang visioner tukar uang buat beli waktu, entah lewat investasi, sistem, atau ilmu yang bikin mereka bebas di masa depan. Makanya mereka nggak mikir soal gimana caranya cepat kaya, tapi gimana caranya tetap punya nilai 10 tahun dari sekarang. Mereka ngerti, yang cepat biasanya rapuh, yang konsisten justru bertahan 3. Mereka selalu siap hadapi krisis. Mindset uang panjang umur juga berarti sadar bahwa krisis itu pasti datang. Inflasi, resesi, perang, pandemi, semua itu bukan kejutan tapi siklus.
Dan mereka yang bertahan selalu punya 3 hal. Cadangan dana buat masa sulit, aset tahan inflasi kayak emas, tanah, atau bisnis kecil, mental yang nggak panik waktu pasar lagi anjlok. Karena bagi mereka, krisis bukan akhir, tapi kesempatan. Waktu orang panik jual murah, mereka beli. Waktu orang berhenti, mereka nyiapin langkah berikutnya. Mereka nggak reaktif, mereka adaptif. 4. Mereka selalu belajar, bukan cuma menyimpan. Mindset uang panjang umur nggak statis, dia selalu berkembang bareng ilmu baru. Orang kaya jangka panjang bukan yang punya semua jawaban, tapi yang nggak berhenti nanya. Mereka baca, belajar, nonton, ikut diskusi, dan nggak gengsi buat berubah arah kalau realitanya berubah. Karena mereka tahu pengetahuan itu bentuk investasi paling aman. Nilai uang bisa turun, tapi nilai pengetahuan nggak akan pernah diserang inflasi 5. Mereka nggak main aman, tapi main lama. Banyak orang salah paham. Dikira mindset jangka panjang itu berarti pasif, takut risiko, atau cuma nabung. Padahal bukan itu. Mindset uang panjang umur berarti berani ambil risiko yang diperhitungkan, bukan risiko yang asal nekat. Mereka nggak kejar cuan cepat dari tren sesaat karena mereka tahu setiap jalan pintas biasanya berujung kehilangan arah. Jadi mereka pilih strategi yang kelihatannya lambat, tapi pasti tumbuh. Karena dalam dunia finansial yang sabar selalu menang dari yang serakah 6. Mereka lihat uang sebagai energi, bukan tujuan. Ini bagian paling dalam. Bagi orang dengan mindset panjang umur, uang bukan hasil akhir, tapi energi, alat buat ngebentuk hidup yang lebih bermakna. Mereka pakai uang buat bikin perubahan kecil, bantu orang lain, ngebangun sesuatu yang berdampak, atau ngasih peluang buat orang lain tumbuh bareng. Dan justru karena itu, uang mereka terus ngalir balik, karena uang itu suka bergerak ke arah nilai yang bermanfaat. Akhirnya semua balik lagi ke satu hal sederhana. Lu nggak perlu jadi orang paling kaya di dunia, tapi pastiin uang yang lu punya bisa bertahan, bahkan waktu dunia udah berubah. Mindset uang panjang umur itu bukan soal seberapa banyak yang lu kumpulin, tapi seberapa bijak lu memperlakukan uang itu. Dan begitu lu ngerti pola ini, lu nggak akan lagi panik tiap kali dunia berubah, karena lu tahu, pondasi lu udah kuat. Kalau lu suka konten reflektif kayak gini, jangan lupa like video ini. Biar gua tahu, lu pengen gua bahas lebih dalam lagi tentang mindset finansial yang realistis dan tahan waktu. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Gua harap video ini bisa jadi bahan renungan dan bekal buat lu mikir lebih jauh tentang uang dan arah hidup. Sampai sini dulu, gua tunggu lu di video selanjutnya.